nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi wa bi ulumi masyayikhihi wa talamidati fid dar amin. Dengan kitab Ayyuhal Waladnya, kita langsung, baik para santri manapun Anda berada, sudah ketemu tempatnya, batasnya. Kita lanjutkan dengan baca kitab Ayyuhal Walad. Imam Ghazali menyebutkan waruya annal Junaid, dikisahkan tentang Sayyidina Junaid al-Baghdadi, Al-Junaid bin Muhammad al-Baghdadi. Beliau masyhur sebagai seorang sufi yang alim. Semua fan dimiliki. Segi bahasa hebat. Dalam ilmu akidah luar biasa. Bahkan beliau yang punya makalah sangat masyhur, atau perkataan sangat masyhur, Tariquna, nahnu, tariknya ahli tasawufnya Imam Junaid al-Baghdadi, manutun bil kitab wa sunnati. Jadi beliau adalah yang mengatakan bahasanya tidak ada tasawuf yang sah kecuali harus bersandarkan kepada kitab Allah, Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau sufi yang sejati. Sufi yang sejati, seorang wali besar. Ruwiya annal Junaid, dikisahkan, disebutkan tentang Sayyidina Junaid, qaddasallahu sirrah, semoga Allah mensucikan, memuliakan beliau, sir beliau, yakni sesuatu yang sir, yakni sir adalah dimaknai abisar roh, ruhahu, sirrohu, macam-macam sir. Sir itu sesuai selain dari yang zahir. Atau sir dimaknai adalah satu karunia yang sifatnya maknawi. Bisa sir maknanya luas sekali. Baik. Bisa kita sadar qaddasallahu sirrah, semoga Allah sucikan rohnya, Allah muliakan Imam Junaid al-Baghdadi. Ru'ya fil manami, beliau dilihat, ditemukan dalam tidur. Ba'da mautihi, setelah wafat, ada yang memimpikan Sayyidina Imam Junaid al-Baghdadi, ada yang memimpikan, faqila lahu, kemudian orang yang memimpikannya itu bertanya kepada Imam Junaid al-Baghdadi, mal khabaru ya Abul Qasim, apa kabar wahai Abu Qasim, Abul Qasim Imam Junaid al-Baghdadi, apa kabar dengan dirimu yang di dunia masyhur dengan ilmumu yang sangat luas, wawasanmu yang sangat luas, ilmumu yang luar biasa, apa kabar dengan dirimu? Qala, dia menjawab, tahat tilkal ibaratu, hilang. Ibarat, ada isyarat. Ibarat adalah ilmu zahir yang selama ini aku ucapkan. Wa faniyat tilkal isyarat, hilang juga yang saya sebut tentang batin. Ilmu batin. Ilmu zahir, ilmu batin. Isyarat, al-ibarat, zahir, al-isyarat, batin. Jadi beliau pembahasan ilmu-ilmu batin itu ternyata faniyat, hilang, hancur, sia-sia. Wa manafa'ah, dan tidak ada yang bermanfaat kepadaku illa rukai'atun, kecuali rakaat-rakaat yang di raka'naha, yang aku lakukannya fi jawfil lail, di tengah malam. Jangan salah faham dengan omongan Imam Junaid al-Baghdadi. Ini bukan merendahkan isyarat dan ibarat, bukan merendahkan ilmu dan makna yang dihadirkan, bukan. Akan tapi ketahuilah, Imam Junaid al-Baghdadi menyebutkan bahwasanya ada hal yang sangat penting yang hendaknya disadari oleh seorang hamba dengan Tuhannya, bukan sekadar dia itu memperdalam ilmunya, memperbanyak amalnya, akan tapi ternyata ada nilai kekhusyuan, karena di sini bukan rakaat fi jawfil laili, kecuali rakaat-rakaat yang aku lakukan di tengah malam. Ini menunjukkan begitu pentingnya seseorang itu adalah untuk melakukan sholat di tengah malam, mengadu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu tanda ketulusan. Bisa dimaknai bahwa semua yang kita lakukan dari aktivitas kebaikan ini tidak akan ada artinya kalau belum bisa menjadi, ini kayak Imam Junaid al-Baghdadi, bisa diartikan bahwasanya semua ibarat wa isyarat nggak ada artinya kalau seandainya bukan karena aku mencoba untuk bangun di tengah malam. Rokaat yang ditegakkan di tengah malam, dan ini yang selalu kami serukan bahwasanya
Jangan hanya mengandalkan kecerdasan akal pikir kita untuk memahami pengetahuan, menghafalnya, akan tapi jangan lupa ngadu kepada Allah. Pengaduan kita kepada Allah di tengah malam inilah yang akan menjadikan semua aktivitas kita berkualitas. Bisa dimaknai begini, jika ada orang rajin beribadah, Masya Allah, dengan ibadah, sholat, baca Al-Quran, maka ketahuilah, bisa jadi sangat tidak ada artinya itu semuanya jika dia belum bisa melakukan sholat atau baca Al-Quran saat sembunyi sendiri. Nah, di sini Sayyidina Imam Junaid Al-Baghdadi sudah melakukan, dia menyebutkan bahwasanya semua isyarat ibarat gak berguna. Akan tapi yang berguna adalah apa? Rakaat-rakaat yang aku tegakkan di tengah malam di saat orang pada tidur, melakukan sholat di tengah malam, menasuniyam, orang pada tidur, maka diseru orang semacam ini, Fadkhulul jannata darassalam, masuklah ke surga dari pintu manapun yang kau suka. Nah ini, jadi bukan merendahkan amal, oh tidak. Jadi seperti begini, roh badan kita nggak ada artinya kecuali ada rohnya, agar bergerak, ada nyawanya, ada inti, ada saripatinya. Rukai'atun roka'naha, rakaat yang ditegakkan oleh Imam Junaid Al-Baghdadi ini adalah rohnya fi jawfil lail, rohnya segala amal isyarat wal ibarat. Jadi isyarat wal ibaratnya seorang hamba itu baru ada artinya jika dia sudah bisa khusyuk kepada Allah di saat orang lain tidak bisa melihatnya. Artinya apa? Dia punya ketulusan. Yang sudah punya ketulusan, maka sangat mudah baginya untuk tulus di saat beramal baik yang lainnya. Mari kita tes diri kita sendiri. Jangan-jangan kita ini tergolong orang yang membaca Al-Quran berlembar-lembar, berjuz-juz di depan orang. Mungkin kita tergolong orang yang bisa melakukan sholat sunnah banyak di depan orang. Akan tapi kita belum pernah melakukan sholat di tempat yang sangat tersembunyi, paling tersembunyi di rumah kita. Nah, kalau kita sudah bisa melakukan yang demikian itu, maka sholat yang kita lakukan dengan sembunyi di kamar kita, tidak ada orang lain yang tahu, fi jawfil lail, di tengah malam, maka sungguh ini akan menjadi roh ibarat dan isyarat, itu menjadi berarti. Bisa jadi mana kalau bukan rakaat yang pernah aku tegakkan di tengah malam, niscaya isyarat dan ibarat itu tidak ada artinya. Makanya para santri, jangan sampai ngejar nilai saja, kecerdasan, hebat, hafalan, tapi tidak punya kerinduan kepada Allah di tengah malam. Tanda itu ketulusanmu kepada Allah, kekhusyuanmu kepada Allah, dan dengan itulah Allah akan memberikan kepadamu ilmu laduni, ilmu yang kalian tidak pelajari, ilmu yang ternyata belajar sedikit kita dapat banyak. Itu yang banyak ditemui oleh hamba-hamba yang tulus kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan kepada nasihat Imam Al-Ghazali rahimahullah taala. Ayyuhal walad, wahai anak, wahai murid, wahai santri, la takun minal a'mali muflisa. Ini kan masalah ilmu. La takun anta ma'al ilmi minal a'mali muflisa. Maksudnya begini, ada yang dikira-kirakan. Jangan sampai engkau menjadi orang yang punya ilmu, tapi ilmunya itu minal a'mali muflisa, tapi ilmu itu nggak pakai amal. Jangan kau menjadi orang bangkrut, punya ilmu tapi tidak punya amal. Minal amal anta muflis. Ditanya tentang amal, nggak punya amal, muflis, bangkrut kan? Wala minal akhwali khaliyah, dan juga jangan sampai engkau punya ilmu, kemudian kau mengamalkan ilmu, tapi ternyata minal ahwali khalian, nggak punya hal maknawi, kekhusyuan, nggak ada. Artinya apa? Ada 3 marhalah. Marhalah ilmu. Jangan sampai di sini belajar sok hebat, tapi belum menganjur marhalah selanjutnya. Marhalah amal. Marhalah ilmu, fase amal. Dan di saat dia mengamalkan harus terus belajar, karena Allah khusyuk. Maka ini yang akan menghadirkan al-ahwal, keadaan yang luar biasa pada hamba tersebut. Kekhusyuan, senang beribadah, menangis karena dosa, menyesal karena dosa, dan seterusnya. Adalah hal sifatnya maknawi yang ada pada seorang hamba. Maksudnya, jangan engkau menjadi penuntut ilmu, tapi nggak punya amal dan nggak punya hal. Nggak punya amal, nggak punya hal. Ngamalkan enggak, juga mendapatkan kekhusyuan juga enggak. Watayakkan, dan yakinilah wahai anak,
wahai penuntut, wahai kiai, wahai ustadz. Imam Ghazali nasihat ustadz. Wa tayaqan, dan yakinilah sesungguhnya annal ilman mujarrad, sebab ilmu saja tanpa diamalkan, ilmu mujarrad la ya'khudhu bil yad, tidak membawa tangan kita. Maksudnya al ilmu tanpa diamalkan tidak menyelamatkan kita. La ya'khudh bil yad, maksudnya ya'khudh bil yad istilah khudh biyadi, maksudnya tolong kami. Biasanya orang kalau tenggelam kan begini, lalu minta ditolong, khudh biyadi. Mithaluhu law kana, misalnya contoh, lihat, nggak berguna ini, biar punya ilmu. Law kana ala rajulin min bariyah fi bariyatin, kalau ada satu orang di padang pasir, nggak ada orang yang menolong, dia sendiri di padang pasir. Dia punya asratu asyafin, dia punya 10 pedang, yang anggap 10 ini adalah mubalaghah, satu aja cukup untuk berat. Dia punya pedang banyak misalnya. Hindiyatin, asyaf itu, asros ini adalah untuk, bukan adat, bukan bilangan sesungguhnya, untuk menunjukkan banyak. Hindiyah itu adalah menunjukkan bahasanya, Hindiyah bukan berarti, ini hanya maksudnya, Hindiyah itu, kalau bahasa sekarang itu merek pedang terbagus. Dengan loggamnya yang bagus, kemudian kualitasnya, makanya adalah Hindiyah. Maksudnya begini, seandainya kamu punya senjata yang paling hebat dan sangat banyak, min aslahatin ukhra, ma'aslahatin ukhra, disambung kamu juga punya senjata yang lainnya. Bukan rajul suja'an, tuman orang yang punya banyak senjata yang lengkap tadi, memang bukan suja'an, dia juga pemberani sebetulnya. Bayangkan, senjata lengkap, dia hebat dalam memainkan senjata, dia pemberani, dan dia memang jago perang. Apa kira-kira kalau ada orang semacam itu? Dia jago perang, punya senjata, dan dia berani. Ada harimau datang, disambet dengan pedangnya. Cuman ini, orang yang katanya jago perang hebat ini, fa'amal alaihi asadun adhimun. Bahibun, yang menakutkan. Dibawa kepadanya itu apa? Harimau yang menyeramkan, besar, menakutkan. Famadhanuk, kira-kira kalau seorang pemberani, kemudian dia punya keahlian dalam main pedang, ada harimau yang mau mendekat kepadanya, mau menerkamnya, kira-kira apa yang terjadi? Hal tadfa'ul aslihatu syarrahu, apakah senjata yang hebat tadi yang namanya Asaf Hindiyah itu, senjata yang hebat, apakah bisa aslih tadfa' menolak syarrahu, kejahatan harimau? Illa bitakhri, kecuali dengan digerakkan. Maksudnya gini, apakah cukup megang senjata saja menjadikan selamat? Dan dia punya ilmu main pedang, cukup dia begini selamat? Ya nggak bisa dong. Hal tadfa'ul aslihatu, apakah senjata itu bisa menolak, bisa mengusir syarrahu, kejahatan, kebahayanya harimau, anhu, dari orang tersebut, bila istimalihat, tanpa menggunakan pedangnya, atau memukulnya, kira-kira ada manfaatnya? Coba, kita punya ilmu cerdas. Imam Ghazali mengajari, coba ada orang punya pedang, hebat dia main pedang, ada harimau datang kepadanya, cuman pedangnya nggak digerakkan, apakah berguna? Ya enggak dong. Kemudian maklum, ini termasuk menjadi sesuatu yang maklum, annaha, sesungguhnya, la tadfa'u, pedang-pedang itu nggak akan bisa menolak, mengusir tadi harimau, illa bitaghrigi, kecuali digerakkan oleh yang punya pedang. Darwi, digunakan untuk memukul. Hakadha, begitu juga law qara'a, seandainya santri baca kitab khataman bolak-balik, mi'ata alfin masalatin 100 masalah, dia baca masalah ilmiah, 10 masih 100 masalah ilmiah, ta'allamah, dia mempelajari dengan serius, lam ya'mal biha, tapi tidak mau mengamalkannya, la tufiduhu illa bil amali, maka nggak ada gunanya, kecuali diamalkan baru dia berguna. Kayak pedang tadi nggak ada gunanya, biarpun pedang itu hebat, mahal, Saiful Hindi, maka ketahuilah nggak ada gunanya kalau tidak digunakan untuk memendang, memenggal leher. Wabithlu aidan, contoh yang serupa adalah, lau kana lirajulin, misalnya ada satu orang sakit, punya hararatun, panas, demam, atau maradun sofrawi, sakit kuning, atau katakan liver, atau apa saja penyakit, istilah penyakit sofrawi, kuning. Jadi perlu keterangan khusus zaman Imam Ghazali, sofrawi apa sih artinya?
Anggap saja, pokoknya jenis dua penyakit. Jenis dua penyakit, yakunu, dan tahu yakunu ilaju, cara ngobati sakit itu adalah cara, dia ada orang diuji dengan penyakit, dan dia tahu bahwasanya obat sakit tersebut, anggap saja orang sakit kepala, lalu dia punya jenis paracetamol atau panadol semacam itu, obat-obat anti nyeri. Atau dia batuk pusing punya obat tapi nggak diminum, apakah ada gunanya? Nggak ada gunanya. Sama di sini. Bacanya nggak tahu, takut salah bacanya, nggak usah dibaca. Karmidawa hazamidawa azra azar. Nah, kita harus pakai talqin kalau mengucap seperti itu. Kalau yang ngerti bahasa Persia. Kalau artinya adalah, gambarannya kalau ada seorang punya minuman memabukkan, naudzubillah, ini sekedar gambaran saja. Apakah akan mabuk kalau dia tidak minum? Ya enggak dong, kalau dia tidak minum kok. Baik, sampai di sini. Kita lanjutkan. Walau qara'tal ilma. Walau qara'tal ilma, kalau seandainya kamu menghafal ilmu, mi'ata sanatin, 100 tahun belajar. Wa jama'ta alfa kitabin, kau mengumpulkan 100 kitab. Oh, koleksi kitabnya banyak. Dan takunu musta'idan li rahmatillah, enggak akan mendapatkan rahmat Allah illa bil amal, kecuali ngamal, punya amal, mengamalkan ilmunya. Ilmunya banyak, enggak mengamalkan dia seperti pohon tak berbuah, enggak ada guna. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa allaisa lil insani ma sa'a, tidak ada bagi seseorang manusia nanti di hadapan Allah kecuali apa yang ia usahakan. Jangan mengharap dari orang, yang baik kita usahakan jangan dapat, maka dari itu jangan sampai kita lupa terus untuk mengupayakan beramal soleh. Wa allaisa lil insani illa ma sa'a, nanti yang akan ditemui ada sesuai dengan perbuatannya. Wa man kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan. Ini pentingnya. Kalau ingin bertemu dengan Allah, hendaknya beramal yang soleh. Jazaa'an bima kanu yaksibun, nanti ada balasan atas apa yang mereka lakukan. Amal juga. Innal ladzina amanu wa amilus sholihat, orang yang beriman dan beramal soleh. Allah, kana lahum jannatun, mereka mendapatkan surga. Ini ayat-ayat yang disebutkan ini adalah ayatnya tentang bagaimana pentingnya amal. Mohon maaf ini karena kitabnya tidak ini hanya sekedar foto-foto. Karena lahum jannatun, maka mereka mendapat surga, jannatul firdausi, surga nuzulan, untuk tempat turun. Khalidina fiha la yabghuna anha ihwala. Enggak mau menggantinya, enggak mau yang lainnya, surga. Nah ini pentingnya ilmu untuk mendapatkan surga. Memang Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sudah disebutkan bahwasanya la yudkhil ahadakumul jannata amalukum. Tidak akan masukkan sekalian surga amal kalian. Sahabat Nabi bertanya, wal anta ya Rasulullah, ya termasuk aku. Illa ayataghammadani Allah bi rahmati, kecuali Allah berikan kepadaku rahmat baru aku masuk surga. Kita masuk surga dengan rahmat Allah, bukan dengan amal kita. Tapi amal itu penting. Amal itu penting. Ila man taba amana wa amila sholihan, kecuali orang tobat yang diterima, tobat dulu baru beramal soleh. Ya benar. Pentingnya amal soleh. Nggak cukup tanpa amal. Maksudnya di sini isyarat bahwasanya di sana memang Nabi pernah bersabda bahwasanya yang masukkan surga kalian itu adalah dengan rahmat Allah. Kalian masuk surga dengan rahmat Allah, bukan dengan amal kalian. Tapi ini bukan berarti melemahkan amal. Tidak melemahkan amal. Bukan berarti amal tidak berguna. Oh, amal berguna. Disebutkan ayat ini, amal berguna. Surga dengan amal, dengan amal, dengan amal. Tapi ingat, kita beramal karena Allah, dengan harapan kita mendapatkan ridho Allah. Tapi jangan mengatakan bahwasanya aku masuk surga karena amalku. Jangan. Kita masuk surga karena rahmat Allah. Dan kita beramal, ini kewajiban, kita melaksanakan kewajiban. Beramal, kita melakukan perintah. Kita melakukan kebaikan, beramal. Kalau memang kita ahli surga, senang, rindu ridho Allah, akan menikmati sebetulnya dengan amal-amal semacam itu. Intinya Imam
Ghazali akan mengatakan bahasanya, kalau kamu itu berilmu tapi tidak beramal, ya kayak tadi. Ilmu mudah kau amalkan. Kayak orang sakit punya obat banyak, nggak diminum obatnya mau kemana? Mau sembuh bagaimana obatnya nggak kau minum? Begitu juga katanya pengen surga yang tinggi tapi nggak punya amal. Memang ke surga, masuk surga bukan karena amal kita, karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tapi kan disebutkan juga bahwa rahmat Allah sangat dekat dengan orang muhsinin. Rahmat Allah dekat dengan orang-orang yang baik. Akan disebutkan pada pertemuan yang datang insyaallah. Ini semacam itu. Mari kita memulai dari beramal. Jangan menunda. Kita ngerti tahajud, jangan lupa. Jangan sampai tidak tahajud. Ingat tanda ilmu bermanfaat. Kita ngerti sholat duha. Kita ngerti pentingnya membaca sholat ibadah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita pengen sholat, kita ngerti sunnah qobliyah itu ilmu. Tapi nggak ada gunanya ilmu itu kalau kita tidak amalkan. Mari kita mengamalkan, mencoba mengamalkan sedikit. Wa'amal walau bil usri zakati. Ibaratnya 10% dekat bayar zakat. Jangan sampai kita ngerti ilmu tidak mengamalkannya. Berusaha untuk mengamalkan para santri. Hakikat kemanfaatmu adalah bukan di saat kau bahsul masail juara satu, hebat, paling berani, paling hebat. Bukan itu. Tapi adalah di saat ilmumu bermanfaat. Kau gunakan untuk kebaikan. Maka ayo siapapun dari kita. Para santri terus berusaha untuk terus nambah ilmu. Mengamalkan ilmu. Nambah ilmu dan mengamalkan ilmu. Yang Allah berikan kepada kita sungguh istimewa. Mendapatkan ilmu, mengamalkan ilmu. Mendapatkan ilmu, mengamalkan ilmu. Maka itulah orang yang berhak mendapatkan ilmu dari Allah yang disebut dengan ilmu ladunni. Baik, ini saja yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Salam taklim untuk para guru-gurumu, wahai santriku, gurumu, kiaimu, yang kalian belajar kepada beliau-beliau, ya. Salam taklim dan juga semoga kalian termasuk golongan anak-anak yang mendengar ilmu, kemudian mengikuti ilmu tersebut, mengamalkan ilmu tersebut. Dan semoga Allah mengampuni semua, mengangkat derajat semuanya. Allah mudahkan segala urusan guru-guru kita. Allah mudahkan urusan orang tua kita. Allah mudahkan urusan kita semua. Semoga Allah menjadikan kita saling mencintai karena Allah, saling mencintai karena Allah, saling mencintai karena Allah, panjang umur, syaraf, afiat, khusnul khatimah. Al-Fatihah. Mohon maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.